Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, kawan-kawan Babu Cek Channel, apa kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan baik-baik ya kan. Dalam kesempatan ini kita akan bahas mengenai perbedaan internet Indonesia dengan internet luar negara, yang terutama dengan Malaysia ya. Di sini saya akan menceritakan bagaimana penggunaan internet masing-masing antara dua negara ini ya. Ini menurut pengalaman saya, apa yang saya alami dan saya lalui. Sesuai dengan apa tema di bawah yang saya mau utarakan. Di sini kita lihat internet Malaysia itu, di sini saya pakai kartu ini ya, U Mobile, yang sebulan Rp38 unlimited data 12 Mbps, kelajuan 12 Mbps ya. Jadi di sini masih sah untuk 20 hari. Ini voice all net tanpa hat, punya unlimited lah, semuanya unlimited. Kita akan lihat butirannya ya. Di sini unlimited data 12 Mbps tanpa hat, hotspot data 6 GB sah untuk 2 hari, 20 hari, sebulan ya, tapi ini sebulan. Free basic ini lagi tinggal 20 hari. Datanya itu tinggal 1014.33 MB, sah untuk 11 hari. Ini free basic data ya. Sekarang dia free unlimited sosial dan messaging and gaming. Maknanya di sini kita buat mau live apa, mau buat internet apa, di sini semua limited. Ini mau live gaming pun, memain gaming, panggilan, pokoknya semuanya limited. Jadi itulah senangnya pakai internet di Malaysia dengan cuma hanya bayar Rp38 sebulan. Kalau untuk Indonesia sekitaran, coba kita cakar ya, berapa ya. Tuh, di mana HP satunya? Kita akan cek berapa Rp38 itu berapa ya sekarang. Tukaran untuk masa ini, tukaran ada dua warga lainnya terluka dalam serangan apa terbuka itu pula. Sorry. Jadi dalam Rp38 dikali 3.300 ya umpama ya, berarti dalam sebulan cuma Rp125.400 itu semuanya di Malaysia kita pakai semua limited. Pokoknya sampai 30 hari kita mau pakai live TikTok, live di YouTube, kita mau upload video di YouTube. Jadi saya ingin ceritakan di sini, saya selama ini mengupload video hanya dengan harga Rp38 sebulan. Saya upload video cepat dan laju untuk harga sekian ya, untuk di Malaysia lah. Jadi kartu di sini saya pakai kartu U Mobile. Hanya saja U Mobile itu tergantung juga kawasannya ya guys. Dia tergantung daripada kawasannya, kelajuan internetnya itu tergantung ya, maksudnya karena U Mobile itu dia punya tempat internetnya masih belum ramai di Malaysia ya. Jadi yang banyak itu seperti Maxis. Dulunya saya pemakai Maxis, hanya saja waktu selama ada TikTok, dulunya bagus sih, cuma Rp40 sebulan. Limited semua juga. Tapi setelah kita pakai live untuk di TikTok,
Jadinya kita harus nambah, dia nggak bisa lemot, maksudnya loading ya. Kalau kita untuk guna Maxis live di TikTok hanya pakai untuk limited, jadi kita harus kena tambah dalam setiap live itu kita akan tambah 3 ringgit dalam 24 jam, itu kelajuannya 3 Mbps, jadi palingan 1 jam sudah habis lagi. Akhirnya saya mutusin cari-cari SIM card lagi. Akhirnya saya sampai sekarang pakai U-Mobile. Semua HP saya sekarang saya pakai U-Mobile ya. Itu enaknya untuk di Malaysia. Biaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak untuk menggunakan internet. Apalagi kalau kita pakai WiFi di sini sekitaran ya 140 ringgit, itu mau pakai apa saja bisa. Lagi internetnya laju, dia nggak tahu berapa Mbps karena belum pernah saya pakai internet ini. Makanya yang memang senang lah di Malaysia dia punya internet, karena banyak. Yang pertama, pengalaman saya sendiri ya untuk internet di Indonesia, bukan saya menjengkelkan Indonesia, tapi kenyataan yang saya alami itu begitu. Pada waktu saya pulang 5 tahun lalu, mungkin tak tahu juga sekarang ya, 5 tahun lalu saya pulang, saya membeli internet dalam 125.000 katanya. Berapa GB? 75 GB isinya di dalam, nggak ada free apanya ya. Jadi saya coba pakai yang 125.000, tanya untuk sebulan. Ternyata saya pakai untuk YouTube, nonton YouTube, main game, dalam seminggu sudah habis. Itu dia punya GB 72 GB itu hilang semua, itu 75 GB itu hilang semua, cepat habis. Jadi dia internet Indonesia itu dia ikut basic internet kita ya. Jadi umpama kalau 5 GB itu, kalau habis 75 GB kita nggak bisa gunakan apa-apa lagi, malahan dia akan potong baki duit kita yang ada di dalam. Pemanya internet datanya sudah habis, ada sisa uang atau balance yang di dalam SIM card di Indonesia, dia akan pakai itu semua uang sampai habis. Dia akan serap. Mananya kayak gimana ya, saya pun bingung. Tapi kalau di Malaysia dia sekali bilang limited, ya memang limited sampai sebulan baru dia habis. Adapun kalau cukup sebulan belum kita daftar lagi, tapi kita terus nonton YouTube, dia nggak akan tarik balance uang kita di dalam SIM card tersebut. Kemudian saya coba lagi untuk di Indonesia internet itu hari, karena saya tanya, ini kok kenapa saya baru daftar 125.000 untuk sebulan, tapi nggak sampai sebulan, seminggu sudah habis. Katanya lagi yang di counter itu yang jual-jual pulsa atau top up, katanya kena tambah lagi. Jadi saya bilang tambah berapa lagi, dia bilang tanya tambah lagi 125, jadi 250 lah baru bisa pakai nonton YouTube, nonton apa. Jadi saya bilang kalau main game tuh kayak gimana, katanya sampailah kalau sebulan. Akhirnya saya coba lagi 250, padahal internet yang saya beli tadi yang 125 itu yang seminggu lalu itu belum cukup sebulan, baru seminggu. Jadi saya beli lagi, nambah lagi 250.000 untuk demi kepuasan saya pakailah, sebab biasa kan di Malaysia pakai internet itu sampai puas hati. Jadinya saya tambah lagi, tambah 250, jadinya sudah 375.000 ya. Itu baru dalam seminggu. Ternyata yang 250.000 itu
GB nya itu hanya 100 GB 125 GB, tak cukup juga seminggu, lagi terus tak cukup seminggu habis. Sebab bahkan saya rajin nonton YouTube dan main game, akhirnya ya kayak gimana ya, jadinya kita harus nambah terus. Kecuali internet untuk di Indonesia itu, kecuali ini khusus yang Telkomsel ya, kalau saya belum tahu yang lain-lain, karena di kampus saya itu yang ada cuman Telkomsel dengan Excel ya. Excel pun lebih parah lagi, sama saja. Lagi untuk Telkomsel, pengguna Telkomsel ya, karena di kampus saya gunakan Telkomsel. Jadi saya pikir kayak gimana ya, kok beda betul ya dengan Malaysia dengan Indonesia, dia punya internet kok kenapa jadi kayak gitu ya. Padahal internet di Indonesia itu bahkan sampai beratus kayaknya, ada ya macam-macam, Telkomsel, Indosat, Excel, ada puluhan lah ya. Tapi kenapa nggak ada sistem bersaingnya? Kalau di Malaysia kan dia umpamanya dia antara Maxis dengan Mobile, Digi dengan Celcom itu saling bersaing. Jadinya ada yang tiap bulan internet itu mereka ada promosi, setiap kartu SIM atau SIM card yang keluar itu mereka adakan promosi. Di pengalaman lagi yang pertama lagi, yang kemudian lagi pengalaman teman-teman yang selalu ketemu live di TikTok. Saya tanya-tanya lagi gimana keadaan sekarang internetnya Indonesia kalau kita pakai live TikTok. Katanya lagi teruk. Dorang akan live atau buat video, mereka rekam biasa dulu, nanti sampai di rumah gunakan WiFi untuk ini, untuk mengupload atau atau membuat live streaming. Jadi saya tanya lagi, saya bilang berarti saat aktif internet itu kecuali di rumah lah ya katanya. Terkadang orang pakai yang belinya sehari seharga 25.000 satu hari, itu 24 jam untuk aktifkan saja internetnya. Jadi kayak gini guys, untuk internet di Indonesia, selagi kita itu internet kita aktifkan, walaupun nggak dipakai, tak dipakai, maksudnya kita tak tengok apa-apa, YouTube ke apa, dia akan ambil terus, dia akan tarik. Jadi kebanyakan yang di Indonesia, terutama di kampung saya lah, kalau umpamanya dorang sudah mau tidur, jadi itu internet dinonaktifkan, supaya tidak, katanya tidak boros internetnya lah. Saya bilang kayak gitu, sampai segitunya. Padahal di sini di Malaysia itu internetnya 24 jam kita on, nggak pernah matikan. Kita mau pakai apa-apa saja bebas, limited semua, WhatsApp ke apa semua, jadi kita bebas-bebas. Ini saya contohkan lagi untuk beli ini ya, kita lihat mungkin ada promosi lagi di sini. 38 ringgit per bulan internetnya tanpa 12 Mbps, panggilan tanpa ya, untuk panggilan untuk seluruh Malaysia, dalam Malaysia ya, mau pakai kartu apa, kita akan free panggilan itu, limited panggilan selama 30 hari selama berlakunya internet kita ya. Habis itu 6 GB, ada 6 GB lagi hotspot, untuk kita hotspot lagi ada 6 GB lagi free nya. Kalau yang ini 30 ringgit sebulan internetnya tanpa hat, 6 Mbps ya, 6 GB hotspot juga, tempo sah 30 hari. Tapi ini kayaknya tidak ada panggilan tanpa hatnya ya, cuma internet tanpa hat dan ini. Kalau yang 36 ringgit per bulan, 7.5 GB internet berkelajuan tinggi. Habis itu 7,5 GB data video ons untuk stream video. Maksudnya seperti yang kita
mau live streaming di TikTok, di Bigo, di YouTube, bisa kita gunakan. Ada 7,5 GB. 7,5 GB itu sampai sebulan dia nggak akan habis. Ada data musik tanpa had juga untuk stream musik. Kita mau pakai stream musik pun itu tanpa had, limited. Stream ini sini ya, stream YouTube dan tonton tanpa had dari jam 2 pagi sampai 10 pagi. WhatsApp, widget tanpa had, tempo sah 30 hari. Dan di sini yang Rp50 per bulan itu 12 GB internet berkelajuan tinggi, 10 GB data video streaming video, data musik untuk tanpa had juga untuk stream YouTube dan tontonan tanpa had. Jadi jam 2 pagi itu sampai 10 pagi itu free ya, 50 menit ke semua rangkaian. Jadi ini tak ada dia punya panggilan tanpa had, dia cuman ada waktu, ada time dia cuma 50 menit ke semua rangkaian, tempo sah 30 hari. Tapi ini sangat berkelajuan tinggi ketika kita adakan live streaming di TikTok atau di YouTube. Makanya itulah perbedaan internet di Indonesia ya. Belum tahu juga sekarang sih perkembangan sekarang, tapi perkembangan itu saya selalu tanya-tanya kawan-kawan juga di sana, sama saja. Apalagi yang selalu main game atau live TikTok, ada orang pun tanya, kalau di situ bang kayak gimana? Akhirnya saya beritahu, saya bilang di sini semua limited, hanya bayar 100 lebih uang Indonesia, 120 ribuan kayak gitu. Itu semua saya bilang, ini saya pakai ini sampai saya jelaskan, saya pakai di sini semua limited. Saya upload video di YouTube itu hanya Rp38 sebulan, jadi sekitaran 120 ribu ya, 20 ribuan lebih lah, 124.400 rupiah untuk per bulannya. Katanya senang katanya kalau gitu. Kami di Indonesia kalau mau pakai data HP, data SIM card, data SIM harus pokoknya kurang-kurang 500.000 atau sampai 600.000, sekitaran duit Indonesia Malaysia itu sekitaran Rp200 ya. Tapi Rp200 pun, 600.000 itu pun kadang nggak sampai sebulan, karena dia ada masa had, dia punya GB, dia tak ada nggak ada limited ya. Mungkin entah sekarang ada atau tidak, tapi yang saya tahu itu karena saya juga saya sering kirim internet dari sini untuk anak-anak saya di kampung, 2 orang, jadi 1 bulan itu untuk anak-anak saya, untuk mereka hanya main game, tidak buka apa, dengan panggilan WhatsApp lah, dengan kita sering telepon. Jadi mereka gunakan itu untuk 15 hari 2 orang itu sebanyak Rp200. Jadi kalau sebulan tuh mereka pakai hanya untuk 2 orang Rp400 untuk 2 orang. Saya bilang kayak gini, bankrupt juga saya bilang ini, walaupun kita kerja hanya untuk internet anak-anak. Ya, menurut kalian gimana guys mengenai perbedaan ini? Entah di mananya yang disebabkan apa kemahalan internet di Indonesia, dan di Malaysia itu murah, kenapa ya? Makanya saya selalu bingung, tidak rugi kak yang punya internet promosi tiap bulan itu ada promosi. Oke, sekian dulu info yang saya bagi. Semoga ada kawan-kawan yang bisa jelaskan apa perbedaan kayak gitu lah, sehingga di Indonesia itu mahal, di Malaysia itu internetnya memang terbaik. Jadi
sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.